Inspirasi dari mana sih? Ya dari YouTube aja, nggak pernah kunjungan ke kandang-kandang yang udah ada, nggak pernah tuh. Kita dari YouTube aja, searching aja tuh bisnis sampingan karyawan gitu. Oh muncul, tapi paling banyak tuh kandang ayam petelur, dan modalnya pun itu kita bisa cuma 5 ayam atau 10 ayam gitu ya. Ya, saya Anwar, saya tinggal di daerah Bogor ya. Saya juga salah satu masih aktif di karyawan retail di daerah Tangerang ya. Ya, awal mula bisnis sebenarnya saya dulu pertama cappuccino cincau. Terus dari cappuccino cincau ternak lele, ternak gurame gitu kan, kena banjir. Oke, terus kalau cappuccino cincau itu dulu resikonya ya musim hujan kayak gini nih, jadi jarang pembeli ya, selesai juga. Terus percetakan juga pernah. Percetakan itu emang tanpa modal, menurut saya modalnya modal nekat aja tuh, pulang kerja ke percetakan, terus order marketing gitulah. Nah terus habis dari percetakan merambah ke ini ayam telur. Dulu pernah bebek, dulu sebenarnya belum ayam, bebek packing tuh. Ternyata bebek packing tuh lebih capek lah, karena dia lapar terus. Nah bisa bebek ayam udah. Itu sih paling kalau ceritanya ke ayam, kenapa ke ayam gitu ya. Oh thrifting pernah. Sebelum ke ayam tuh thrifting tuh berakhir di Agustus tahun kemarin. Itu sisanya itu saya bagi-bagiin pada Agustus tahun kemarin tuh pas acara 17-an. Thrifting itu juga lumayan tricky ya kalau kita nggak punya customer yang loyal ya. Sebenarnya customernya tuh seller juga, jadi dia nyari yang bagus di kita, dia jual lagi. Kebanyakan kayak gitu, jarang orang pakai tuh yang bagus-bagus gitu. Itu sih thrifting pernah. Itu ada tutup thriftingnya. Pertama kita nggak mikirin resiko, punya uang segini. Saya ingat dulu punya uang 800.000 tuh, beli 10 ekor. Itu belinya di marketplace di Facebook, dapetnya di Gunung Putri. Pulang kerja ke sana ambil tuh 10 ekor ayam ke sana. Ternyata tricky juga gitu. Sebenarnya semangatnya tuh pertama kali si ayam nelor tuh plek satu tuh, wah itu bahagia banget, padahal belum tahu tuh kita resiko di sana kayak gimana. Bener tadi tuh orang bisnis nggak tahu tuh caranya ngelola keuangannya kayak gimana, jalan-jalan aja gitu ya. Padahal kita harus bayangin nanti BEP-nya kapan gitu ya, lunasnya kapan, terus kita harus beli ayam lagi kapan gitu. Kalau melihat orang sih kayaknya gampang-gampang aja, padahal kalau kita ngejalanin ya rumit gitu. Tapi mau nggak mau kita harus jalanin. Kalau kita nggak jalanin, kalau kita nggak mulai ya nggak punya bisnis gitu ya. Kalau bisnis itu saya tertantangnya resiko ya. Resiko itu saya udah kayak rugi ditipu orang itu kayak udah biasa gitu. Jadi itu pelajaran gitu. Kalau orang kan wah ntar duit gua segini hilang, nyari modal lagi susah lagi gitu. Emang bener nyari modal susah, tapi kayak apa ya, rugi secara uang benar, tapi secara ilmu kita resikonya di situ. Nah itu kita dapat di situ tuh. Jadi uang hilang tapi pembelajaran resikonya dapat. Bagi waktunya sih sebenarnya kalau yang panen tuh ya, panen malam kalau pulang kerja gitu ya. Malam saya ambil, pagi saya anterin tuh, sambil kerja saya anterin gitu ya ke warung. Nah kalau beli empan tuh saya pastiin hari Sabtu saya beli empan tuh buat seminggu, jadi nggak setiap hari tuh beli empannya gitu ya. Kalau kerja kan udah pasti pergi jam 6 pulang jam 5 gitu. Nah itu dia capeknya karyawan,
pulang kerja rumah langsung tidur atau ngeliat anak istri gitu ya, itu udah senang. Lebih senang lagi kita ke kandang ayam dulu tuh, ngeliat ayam pada nelor gitu ya, ngeliat ayam pada sehat gitu, baru pulang gitu. Ya itu sih. Kemarin totalnya 200 tuh ya. Ya ini dia ada resiko juga. Kemarin kan kita ini lihat cuaca sekarang ya. Udah dikasih vitamin apalah itu ya pada tumbang juga. Sekarang ada 170-an kalau nggak salah. Ayam petelur menurut saya gampang gitu ya. Jadi dia kasih vitamin aja seminggu misalnya sekali gitu ya, vitamin. Terus semprot 2 minggu sekali, semprot kandang ya. Semprot kandang tuh buat netralisir bakteri-bakteri, penyakit-penyakit di kandang sama di ayam gitu. Jadi ngempanin pun itu satu ayam tuh ya ada takarannya. Jadi ayam tuh nggak boleh gemuk, nggak boleh terlalu kurus. Jadi ayam itu 1,5 kilo lah satu ayam itu. Kalau dia terlalu gemuk dia nggak bisa nelor, kalau terlalu kurus juga sama nggak bisa nelor. Ngempaninnya itu harus ada takarannya. Satu ayam tuh perkiraan 1,2 ons. Nah tadi tuh saya nyendokin segitu tuh, itu udah di takarannya tuh. Kalau dua ayam berarti ya 2 kali sendokan kayak gitu. Itu sih. Bawahnya ikan, empang. Dulu kita pernah di darat tuh, waktu yang 10 itu, waktu 10 pertama kita di darat. Ternyata lumayan kotorannya ya, bau, capek juga ngurusin kotorannya. Ya udah kita di atas empang. Pertama dia nggak bau, terus sama buat warga sekitar juga udah nggak kebauan lah kalau itu. Laler juga nggak ada sih, aman kalau itu. Kita udah 3 kali ganti kandang nih. Pertama 10 tuh di darat, terus pindah punya dana lagi ambil 50, itu pindah di empang udah mulai itu. Nah 50 saya ambil lagi 100, udah mulai digedein lagi, tapi di atas empang. Nah ini kalau galvanis mungkin lebih bersih karena dia kan tipis-tipis tuh besinya ya, jadi kotoran tuh langsung turun, nggak ada yang nyangkut. Kalau bambu dia nyangkut dulu tuh, jadi kita harus semprotin lebih, kayak bisa 3 hari sekali buat nyemprotin gitu ya. Makanya ya ganti galvanis aja sih, lebih aman, lebih bersih. Saya dapat pesanan nih, telur itu sebenarnya dengan ayam tadi kira-kira tuh ayam 160 sampai 200 itu untuk 3 warung sayur biasa aja itu kurang. Warung sayur itu 15 kilo seminggu gitu ya. Nah itu saya belum bisa nyukupin tuh. Jadi kata orang ini suplainya gampang nggak? Wah bukan gampang lagi, kita udah maksudnya tinggal WA, Mang kirimin besok segini. Jadi malam saya ambil, pagi saya anterin tuh, sambil kerja saya anterin gitu ya ke warung. Tantangan terberat buat peternak ayam petelur mungkin untuk pemulanya dulu kali ya. Kalau pemulanya ya mereka harus ngitung ayam tuh kan ada jangka waktu 2 tahun dia nelur ya. Mereka tuh harus ngitung, selain ada kelebihannya dia harus ngitung nanti 2 tahun dia harus punya uang buat beli ayam lagi. Nah di situ untuk pemula. Kalau untuk yang sudah besar sih lebih ke perawatannya aja sih, perawatan vitamin kayak gitu aja. Kalau sekarang kan saya ada 120 ya gitu ya, ya lumayan lah, lebih besar pemasukannya pasti ya. Ya mungkin di awal-awal kali ya, di awal-awal tuh. Nah ini harus diingat nih, orang peternak petelur itu biasanya pengen langsung nelor aja gitu kan. Padahal mereka beli ayam itu sebulan atau 2 bulan itu belum nelor, jadi mereka harus punya modal buat pakan dulu kayak gitu. Ayam tuh nelor di umur 22 lah, 23 gitu ya. Nah beli ayam itu kita di umur 16 minggu sampai 18 minggu. Nah jangan beli ayam yang udah tua ya. Ayam yang udah tua kita nggak tahu tuh umurnya berapa, jangan-jangan apkir gitu ya. Apkir itu udah nggak nelor lagi. Lebih baik beli ayam yang masih 16 minggu atau 18 minggu, nggak apa-apa kita modal di awal gitu. Yang penting nanti 2 tahun tuh telur terus gitu.
Nah ini ya alasan masih bertahannya ya. Kita nggak tahu nih tubuh. Saya kan karyawan ya. Karyawan tuh saya perjalanan itu 1,5 jam lah dari rumah ke kantor. Nah saya mikir tuh setiap kali di jalan ya, ini badan ini kuatnya sampai kapan gitu kan. Nggak mungkin, saya juga nggak tahu pensiun di situ atau enggak gitu kan. Pengennya mah umur 40 kita udah punya penghasilan di rumah, tinggal duduk gitu. Jadi ya udah capeknya di rumah gitu, nggak usah di jalan gitu kan. Di jalan badan juga nggak tahu kuat sampai kapan gitu kan. Nah itu sih saya mau nekunin ayam petelur. Pertama dia nggak terlalu capek, nggak nguras tenaga, nggak nguras waktu, hasilnya juga lumayan gitu. Kalau buat yang baru mau mulai usaha, saya saranin pertama cari referensi dulu ya, cari referensi. Kalau saya kan modal nekat, kalau saya bisnis semua modal nekat. Mendingan teman-teman cari referensi, belajar ke kandang yang sudah ada, yakin di daerah kalian sudah banyak banget tuh kandang-kandang ternak ayam. Nah, terus yang kedua adalah jangan terlalu banyak dulu. Belilah 10 dulu gitu ya, 10 atau 5 gitu ya. Belinya jangan yang paketan ya, belinya ya kandang bikin sendiri, ayam beli sendiri gitu, jadi nggak terlalu mahal lah. Nah dari situ kita belajar tuh sama yang sudah punya kandang, misalnya vitaminnya kayak gimana, terus perawatannya kayak gimana, kayak gitu. Nah terus dari situ kita juga belajar mengelola keuangannya nanti gitu. Jadi bisa aja kita bisa 5 dulu lah gitu, sekalian buat konsumsi dulu, bisa dulu gitu. Itu sih ya, mungkin resiko semua bisnis ada ya, resiko ya, nggak ada yang nggak ada resikonya gitu kan. Cuma kalau nggak dimulai ya nggak jalan-jalan gitu. Nah di sini bumdesnya ayam petelur, jadi saingan saya bumdes. Tapi sebenarnya ya ayam petelur tuh ya, mau berapapun kandangnya banyak di daerah kita, itu kebutuhan telur pasti kurang. Betul. Itu saya diajarin sama guru saya, guru peternak lah. Dia bilang saya nggak bakal merasa jadi kompetitor, kata dia, kalau ada ayam peternak yang baru gitu ya. Ternyata memang dia ngalami sendiri. Kayak telur saja bisa diambil ke dia. Cuma saya bilang saya mau buat di sini dulu nih, karena ketika harga telur mojak ya di angka 30 gitu ya, itu tukang sayur kesian ngecer ya berapa gitu. Makanya saya kasih harga di bawah agen lah gitu, biar mereka bisa ngecer juga. Itu sih, itu juga salah satu ini juga sih, saya mau bertahan di peternak. Pengennya ya jangan terlalu mahal lah ya ini telurnya.